Oke, coba dilihat yang nomor satu. Jadi di situ ada gambar kaki hewan. Di situ ada kaki burung. Ditanyakan itu burung apa? Di situ kita lihat, di situ ada kuku yang tajam dan panjang. Berarti itu adalah kaki burung elang, ya. Kenapa? Kenapa kaki burung elang panjang dan kuku burung elang itu panjang dan tajam? Karena untuk mencengkram mangsanya. Ya, burung elang itu biar di darat mangsanya itu rata-rata dia kan karnivora, pemakan daging. Dia tidak makan tumbuhan, jadi dia makan daging dia. Jadi dia pokoknya berburu di darat. Dia berburu di darat. Beda dengan burung-burung yang lain. Burung lain kan makan buah, ya kan? Makan buah, makan biji-bijian. Tapi kalau elang tidak, dia makan daging. Jadi dia harus berburunya di darat. Bahkan dia berburu di laut juga. Makanya itu biasa kita lihat kalau ada elang di perairan itu di laut, biasanya ada ikan yang berenang terlalu ke permukaan air, itu biasa disambar sama elang. Banyak videonya itu di YouTube, disambar elang langsung di bawah. Biasanya ikannya masih goyang-goyang itu di bawah. Dibawa ke sarangnya atau pokoknya dibawa kemana, ke pohon kah, ke mana kah. Ular, dia elang juga itu pemangsa ular dia. Jadi kalau di rantai makanan ada ular, di atasnya ular itu ada elang, ya. Jadi elang itu sudah konsumen tingkat tinggi dia. Jadi ular pun dia makan. Iya, di padang-padang di padang-padang yang banyak ularnya itu biasa ada ular dicengkram sama elang. Ayam juga kalau di perkampungan itu ayam biasa, ayam. Itu ya. Jadi makanya dia kukunya panjang. Oke, lanjut 22. Coba dilihat. Hewan yang memiliki atau melindungi tubuh berupa cangkang yang keras adalah, coba dilihat, ular tidak ada cangkangnya. Kura-kura itu ada, burung tidak ada, cumi-cumi tidak ada. Jadi cangkang yang mana? Yang mana yang masuk cangkang? Cangkang itu keras, ya, dia keras. Kalau kura-kura itu bisa lepas dari cangkangnya dia. Ya, bisa lepas dari cangkangnya, tapi lepasnya itu dia artinya tidak meninggalkan jauh, tidak, tapi dia masuk ke dalam cangkang. Dia masuk ke dalam cangkang. Jadi kalau misalnya dia cara berlindung dari musuh, kalau misalnya ada yang mau memangsa, biasanya itu dia masuk ke dalam cangkang. Dia masuk ke dalam cangkang, jadi tidak bisa karena cangkangnya keras. Apalagi yang ada cangkangnya? Siput. Apa? Hati-hati bicara siput ya. Seafood dengan siput beda. Kalau seafood berarti makanan laut, makanan yang dijual itu orang yang seafood, makanan-makanan laut. Tapi kalau siput itu yang dimaksud siput itu seperti keong, itu kan siput itu rata-rata punya cangkang. Apalagi yang punya cangkang, kepiting itu punya cangkang itu. Makanya kalau kepiting dibuka, itu kan ada yang keras itu, dia cangkang namanya. Seperti itu, ya. Lanjut. Di sini ada gambar cicak, ya. Perhatikan gambar berikut. Tiap hewan mempunyai cara melindungi diri yang berbeda-beda. Cara melindungi hewan tersebut di atas namanya autotomi, ya. Jadi cicak itu, apa yang dimaksud dengan autotomi? Jadi cicak, pernah lihat cicak kan? Cicak itu terkadang di dinding. Kalau misalnya dia, jangankan hewan lain, kita saja manusia bawa sapu, biasa kan ada anak-anak itu, diambil sapu baru dia kasih begini cicak. Biasanya itu dia putuskan ekornya. Jadi bukan kita yang kasih putus ekornya, bukan. Tapi dia sendiri yang memutuskan ekor. Gunanya apa dia memutuskan ekor? Perhatikan dulu, perhatikan dulu. Berarti menulis di situ. Bukan lagi waktunya menulis, ditutup itu. Kamu nulis, sekarang penjelasan saya dengarkan, ya. Jadi cicak itu dia memutuskan ekor. Kenapa dia memutuskan ekor? Itu salah satu ciri khususnya, namanya autotomi. Jadi pada saat dia merasa terancam, dia putuskan ekornya gerak-gerak, badannya itu sudah lari. Ekornya gerak-gerak tinggal. Nah, itu yang menarik perhatian, misalnya kucing, itu menarik perhatian kucing itu. Padahal itu ekor itu memang sengaja dikorbankan, sengaja dipotong, diputuskan namanya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana? Sudah tidak ada ekornya itu? Iya. Tapi tidak lama itu ekornya tumbuh lagi. Seperti itu, ya. Jadi ekornya tumbuh lagi, terancam lagi, putus lagi. Seperti itu seterusnya. Dan itu ekor yang goyang-goyang itu lama kelamaan akan kering dan mati. Itu karena memang ciri khususnya seperti itu, namanya autotomi. Di sini ada bagian B. 24. Bentuk gigi pada sapi, kambing, dan kerbau banyak digunakan untuk memotong daun atau rumput dan untuk mengunyahnya makanan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bentuk gigi hewan merupakan contoh jenis penyelesaian. Di sini ada morfologi, fisiologi, anatomi, dan perilaku. Kalau morfologi, siapa yang jawab di sini morfologi? Kenapa kau pilih morfologi? Makanya saya tanya suruh tulis. Kenapa kau pilih morfologi? Apa yang kamu dapat di internet sehingga kamu bisa pilih itu morfologi? Apa itu morfologi? Coba dibacakan. Wifi-mu masih nyambung tak? Coba dibuka, apa itu morfologi? Jadi makanya saya kasih wifi supaya kamu bisa cari informasi di situ. Karena kalau saya yang menjelaskan terus, saya yang kasih informasi, kamu cuma duduk saja. Saya tidak tahu apakah masuk di otakmu atau tidak. Makanya cari sendiri dulu. Jangan asal dijawab. Makanya saya bilang tadi, kamu jawab silang. Kalau pilihan ganda kamu silang saja, biar 100 nomor itu cepat selesai.
Tapi makanya saya bilang tadi, jawab, kasih alasan. Kenapa kau pilih morfologi di situ? Morfologi apa di situ? Coba, yang kamu dapat itu apa itu morfologi? Cepat ini. Siapa yang bisa? Yang duluan saja. Kenapa kau pilih morfologi? Saya, Pak. Ya. Morfologi atau ilmu bentuk atas adalah cabang linguistik yang mengganti. Bukan itu. Bukan itu. Morfologi hewan maksudnya. Kalau itu morfologi bahasa Indonesia. Coba yang pilih morfologi dulu. Saya mau tanya yang pilih morfologi nih. Sebuah cabang di dalam ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang bentuk, struktur dan bentuk luar dari organisme terutama pada hewan dan tumbuhan. Bentuk luar? Dari sebuah organisme terutama pada hewan dan tumbuhan. Bentuk luar. Lanjut. Yang pilih fisiologi. Apa di situ yang kamu dapat? Merupakan ilmu yang mempelajari Satu orang. Kalau kamu bersamaan saya pusing. Coba ini. merupakan ilmu yang mempelajari fungsi tubuh secara normal dengan berbagai gejala yang ada pada isi hidup serta pengaturannya atas segala fungsi dalam sistem tersebut atau menekankan kepada proses bagaimana hewan dapat hidup dan beraktivitas. Nah, itu yang fisiologi. Karena gigi itu fisik. Ya. Iya kan? Contoh, sapi pemakan rumput berarti lebar-lebar giginya. Harimau dia punya gigi taring yang runcing dan tajam. Untuk apa? Karena makanannya daging. Kalau daging itu harus tajam runcing untuk mengoyak daging itu. Kalau cuma rumput berarti dia harus lebar. Nah, makanya itu namanya fisiologi, fisiknya, ya. Bukan morfologinya. Makanya saya kasih tadi, cari jangan asal dijawab, ya. Oke, tiap hewan mempunyai cara melindungi diri yang berbeda-beda. Cara melindungi diri hewan pada gambar disebut autotomi. Autotomi tadi ya, cicak. Oke, kita lanjut 25. Tujuan pohon bakau menyesuaikan diri adalah agar mudah berkembang biak. Pohon bakau menyesuaikan diri dengan apa? Tumbuhan bakau memiliki akar puncak, mencalar dan bertanam di dalam tanah. Nah, berarti jawabannya A. Iya kan? Begitu caranya orang mencari, ya. Begitu caranya jangan asal mencari. Kamu sudah punya wifi di situ, sudah punya HP. Silakan dicari, ya. Lanjut. Bentuk paruh burung kolibri adalah berbentuk. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Berbentuk apa? Panjang dan runcing. Fungsinya untuk apa? Tahu burung kolibri? Yang mana itu? Iya, sudah dijawab di sini, panjang dan runcing. Burung kolibri itu apa? Dia pemakan apa? Hah? Pemakan apa? Burung kolibri itu makanannya adalah nektar bunga. Nektar bunga. Jadi dia makanannya burung kolibri itu kecil sekali. Kecil sekali. Jadi dia punya paruh panjang dan runcing itu untuk menghisap nektar yang ada dalam bunga. Sama dengan apa? Madu. Sama dengan itu apa? Lebah. Sama dengan lebah. Jadi lebah itu kan menghisap nektar bunga kan? Tapi lebah itu menghisap nektar bunga untuk dijadikan madu, ya kan? Kalau burung kolibri dia menghisap nektar bunga itu untuk dikonsumsi. Seperti itu. Jadi untuk makanannya. Burung kolibri itu kecil sekali seperti mosil misalnya. Tapi dia itu kalau dia terbang, dia bisa terbang itu tanpa goyang. Jadi sayapnya saja yang terbang, dia bisa melayang begini. Jadi misalnya ini bunga ya. Jadi di sini ada panjang. Jadi kolibri itu dia bisa stay begini. Sayapnya saja yang begini. Tapi dia tidak goyang, dia melayang begini. Nah, pada saat dia melayang, ujung paruh yang runcing dan panjang itu dia suntikan masuk di apa? Di bunga itu. Ya, kemudian dia isap itu sari-sari yang ada di dalam bunga atau nektar bunga itu maksudnya. Ya. Makanya saya bilang tadi, cari kenapa kau pilih itu. Itu maksud saya, supaya bisa kamu dapat sendiri dulu sebelum dijelaskan, ya. Itu gunanya saya suruh untuk bawa HP, ya. Oke. Lanjut. Cara terenggiling melindungi diri dari musuhnya adalah melengkungkan tubuhnya. Jadi terenggiling itu, tahu terenggiling? Terenggiling itu seperti apa ya? Dia bisa berbentuk bola dia. Tapi bagian di sininya itu keras. Seperti baju zirah, tahu baju zirah? Baju perang. Dia seperti baju perang itu baju zirah. Dia kayak berlapis-lapis kecil. Itu keras. Jadi terenggiling itu pada saat dia sudah ingin dimangsa sama biasanya ular itu atau ke binatang lain, itu dia langsung menggulung begini. Jadi dia kan begini. Di sini itu seperti baju zirah, berlapis-lapis kecil, itu tebal, ya, tebal dan kuat. Nah, kalau dia sudah, perhatikan dulu, dia sudah terancam sama musuh, dia melengkung begini. Jadi melengkung, bagian dagingnya itu sama bagian muka, wajah dan lain sebagainya, perut, dia dikelilingi sama bagian kulitnya itu yang seperti baju zirah itu. Jadinya seperti bola dan keras. Tidak bisa digigit sama pemangsanya gitu.
itu biasanya akan ditinggalkan. Itu ya, jadi menggulung. Lanjut. Nomor berapa nih? 28. Kelompok hewan yang memiliki gigi taring dan geraham yang tajam dan runcing adalah herbivore tidak, dia pemakan tumbuhan. Karnivora iya, itu yang benar. Kenapa itu yang benar? Karena karnivora pemakan daging. Oke? Kalau omnivora dia pemakan daging sekaligus makan juga tumbuhan. Oke? Kemudian ada namanya insektivora. Kalau insektivora itu pemakan serangga biasanya, ya. Jadi herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan daging dan tumbuhan, dia makan dua-duanya. Insektivora itu adalah biasanya pemakan serangga. Nah, di sini yang memiliki gigi runcing, taring panjang dan tajam itu otomatis adalah karnivora yang memakan daging, seperti itu, ya. Lanjut, 29. Teratai merupakan salah satu tumbuhan yang hidup di air. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri daun pada teratai adalah lebar dan tipis. Oke, lebar dan tipis. Kenapa? Kau tahu tumbuhan teratai? Tumbuhan teratai itu ada di rawa-rawa, ya. Ada di rawa-rawa. Biasanya daunnya itu mengapung begini, mengapung di permukaan. Akarnya itu di mana? Di bawah, di dasar sungai biasa atau di dasar danau. Jadi ciri-cirinya itu daunnya lebar dan tipis. Gunanya supaya mempercepat penguapan, ya, mempercepat penguapan karena dia berlebih air. Kenapa berlebih air? Karena dia hidup di air. Jadi dia berlebih air, dia mempercepat penguapannya supaya airnya keluar, seperti itu, ya. Lanjut. 30. Salah satu bentuk penyelesaian itik sebagai hewan yang hidup di air adalah antara jari berselaput. Pernah lihat bebek? Itik bebek sama ya? Itu kan dia begini. Kalau ayam itu jarinya seperti ini, kita jari kakinya. Tapi kalau itik itu ada di sini selaputnya, ya. Kayak ada membran atau selaput yang menggabungkan. Jadi untuk fungsinya apa? Berenang. Itik kan suka berenang kan? Jadi kalau berenang itu itik begini dia, di bawah kakinya itu begini. Nah, kalau dia tidak ada selaput, otomatis tidak berfungsi karena air bisa lewat di sini kan? Tapi kalau dia ada selaput begini, berarti air itu bisa jadi dayung dia kakinya. Pernah lihat dayung? Dayung yang begini tuh, yang lebar itu. Nah, seperti dia dayung begini. Makanya itu itik kalau di sungai itu larinya cepat, bukan larinya, berenangnya cepat. Karena di bawah itu begini kakinya dia. Seperti itu karena ada selaput di sini. Lanjut, 31. Benda-benda berikut yang dapat mengalami proses perkaratan apabila terkena air atau uap air itu yang dapat mengalami, ya. Kecuali. Kalau ada kecuali berarti yang tidak dapat. Nah, gitu ya. Karena yang dapat, karena ada kecualinya di situ berarti yang tidak dapat, yang tidak bisa. Kalau rantai sepeda bisa, makanya rantai sepeda itu harus selalu dilumasi. Karena kalau tidak dilumasi, dia berkarat kalau kena air hujan. Apalagi tiang listrik, sama. Makanya tiang listrik itu dicat. Supaya apa? Karena tiang listrik itu kalau sudah tua, catnya sudah luntur, biasanya akan sudah berkarat. Karena kena hujan, kena panas, korosi, itu berkarat. Karena dia besi. Apalagi besi itu sendiri, betul. Yang tidak itu kayu, dia tidak akan berkarat. Karena yang berkarat itu cuma logam, ya, atau besi. Lanjut 32. Perubahan benda yang bersifat sementara terjadi pada air yang membeku. Kenapa? Perhatikan dulu. Semen yang dicampur air, pernah lihat semen ya? Dicampur air, membatu, apakah bisa kembali jadi semen? Tidak, tidak bisa. Kecuali diolah lagi kan, tapi itu bukan itu yang dimaksud. Kemudian sumbu lilin yang dibakar, itu kan jadi abu. Apakah jadi abu itu bisa kembali jadi sumbu lilin? Tidak mungkin. Itu namanya permanen, ya, bukan sementara. Jadi lawannya sementara itu permanen, jadi tidak bisa lagi berubah. Kalau sementara masih bisa kembali lagi. Kemudian kayu yang dibakar, tidak mungkin. Kayu yang dibakar jadi abu, tidak mungkin bisa jadi kayu lagi, iya kan? Yang paling benar di sini air yang membeku. Coba Mako, ambil air, kasih masuk freezer, jadi batu kan? Keras, membatu. Tapi itu sementara. Kenapa sementara? Pada saat kamu ambil es batu itu keluar, kemudian kamu simpan di tempat biasa atau di meja biasa yang bukan ada freezernya, itu lama-kelamaan akan kembali jadi air. Nah, itu namanya sementara yang dimaksud, ya. Lanjut, nomor 33. Sifat nilon yang sesuai untuk membuat tali pancing adalah kuat, ya. Jadi biasanya kalau tali pancing itu satu sifatnya yang harus ada, kuat. Karena kenapa? Biasanya kalau dapat ikan, kalau dia tidak kuat, putus. Jadi harus kuat, ya. Kalau tidak berbau itu tidak masuk, berwarna putih tidak terlalu masuk, mudah putus apalagi. Jadi yang paling benar adalah kuat. 34. Benang yang terbuat dari kapas adalah sutra, bukan dari kapas. Perhatikan dulu. Kalau sutra terbuat dari apa? Hah? Dari ulat. Iya, makanya ada kan ulat sutra. Iya kan? Hah? Iya, ulat sutra itu biasanya menghasilkan semacam apa ya? Semacam kayak yang bisa jadi benang itu. Makanya itu mahal itu
yang asli ya, yang sarung sutra yang asli itu mahal, yang asli, bukan yang palsu. Banyak itu sutra dia bilang sutra-sutra padahal dia dari benang biasa Ki, bukan itu yang dimaksud. Tapi sutra yang betul-betul dari itu dari ya. Lanjut wool. Kalau wool itu dari mana? Wool. Dari mana kalau wool? Dari bulu domba. Tuh. Biasanya dari bulu domba. Pernah lihat saw the sheep? Itu kan domba ya. Kalau domba itu biasanya selain dari dagingnya yang dimakan, domba itu selalu dicukur. Kemudian bulunya itu diambil kan domba itu bulunya tebal. Diambil biasanya dijadikan benang wool. Mahal juga. Biasanya dipakai sama artis-artis. Ya, ini bikin jas juga, wool juga seperti itu. Tapi yang asli juga karena banyak juga wool palsu. Nilon bukan. Biasanya kalau nilon itu dia sintetis. Apalagi katun, ya. Kalau bajumu perhatikan dulu. Bajumu kalau benangnya itu ada di situ tertulis di sini cotton, bahasa Inggrisnya cotton toh, di sini biasa tertulis. Kalau baju yang asli, yang original, yang biasa dijual di Planet Surf itu, sama di Planet Surf sama yang distro-distro besar itu, kalau dia bilang cotton, berarti yang harga 300-an ribu itu kayak Champion, itu semua cotton asli, dia dari kapas. Itu tidak panas. Nah itu kenapa dia mahal? Karena dia tidak panas. Karena dia terbuat dari cotton, dari kapas dia. Tidak panas. Nah, kalau yang baju kaos murah itu yang 100 ribu 3 itu dari bahan sintetis, makanya panas kalau dipakai. Seperti itu. Itu bedanya, ya. Gitu. Lanjut. Katun ya 35. Di antara jenis tali yang memiliki struktur paling sederhana adalah apa? Benang tidak. Yang paling sederhana itu maksudnya yang paling kecil. Kalau benang tidak. Pernah kau lihat benang? Kalau dipotong itu benang masih ada serat-serat di situ kan? Berarti belum pi yang paling sederhana karena masih ada yang lebih kecil. Artinya benang itu masih tersusun dari serat-serat yang kecil. Berarti bukan pi. Kemudian tambak apalagi? Tambak kan besar. Sudah di apa lagi namanya? Diulir, di apa istilahnya itu dianyam. Itu bukan, lebih parah lagi kan dia besar. Yang sederhana itu berarti dia yang paling kecil. Apalagi? Untai sama. Kalau tambang itu dari untai. Untainya itu dari mana? Biasanya dari tali lagi, diuntai lagi. Berarti bukan itu. Yang paling benar di sini adalah serat. Yang mana itu serat? Bisa gunting ke benang, kemudian kasih begini-begini ujung benang tuh. Masih ada itu kamu lihat kayak serat-serat kecil itu yang dimaksud. Itu yang paling sederhana. Karena tidak ada yang lagi yang lebih sederhana lagi. Kalau dia katun berarti yang lebih sederhana itu sisa kapas mami. Gitu. Kalau dia wool berarti yang lebih sederhananya lagi itu ya bulu domba itu. Seperti itu ya. Lanjut 36. Tali dari kawat logam dapat dimanfaatkan di bidang kelistrikan karena dapat menghantarkan listrik itu, ya. Tahan terhadap cuaca sebenarnya benar juga, tapi ada yang paling benar. Apa itu? Dapat menghantar listrik. Karena biar tahan cuaca tapi tidak bisa menghantar listrik, tidak bisa juga digunakan. Daya tegang tinggi tapi tidak bisa menghantar listrik, tidak bisa digunakan kabel listrik. Tahan terhadap api, kalau dia tidak bisa menghantarkan listrik, tidak bisa juga digunakan. Jadi karena di sini soalnya kawat logam dapat dimanfaatkan di bidang kelistrikan karena dapat menghantarkan listrik. Makanya dimanfaatkan di bidang kelistrikan. Begitu maksudnya. 37. Serat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu serat alami dan serat sintetis. Berikut ini yang merupakan kelompok serat sintetis yang benar adalah, saya jelaskan dulu, yang mana yang alami? Yang alami itu berarti dari makhluk hidup. Paham maksud saya? Dari makhluk hidup itu yang mana? Wool, dari makhluk hidup, dari domba kan? Dari bulu domba. Katun, benang katun, itu dari mana? Dari kapas, itu kan tumbuhan. Apalagi sutra, itu dari mana? Dari ulat, itu binatang. Jadi itu semua alami dia, makanya mahal-mahal semua. Ya, mahal karena dia apa ya? Dia biasanya juga dibudidayakan, ya. Artinya dipelihara. Kayak domba itu kan dipelihara, ya. Kapas itu kan ditanam, bukan tumbuh sendiri. Ditanam kemudian dipanen. Jadi makanya itu mahal dia. Makanya baju-baju di Planet Surf, di distro-distro besar yang merek Champion, yang Wrangler itu semua itu kan katun asli dari kapas, makanya dia mahal sekali. Kenapa dia mahal? Karena dia katun asli, tidak ada campurannya, makanya enak dipakai dingin, biar panas matahari dipakai tetap dingin. Biasanya itu kayak kaos Champion itu yang asli, yang original itu karena banyak juga tiruannya. Yang original itu satu baju itu 480 ribuan sampai ada yang 500 ribu satu baju kaos, bukan baju kemeja, baju kaos. Karena kenapa? Dia asli kapas itu yang membuat dia apa? Mahal, karena kapas itu dibudidayakan. Seperti itu. Beda dengan sintetis. Kalau sintetis itu dibuat. Sintetis itu apa? Buatan manusia. Contoh, karet. Itu kan ada yang sintetis, ada yang asli. Kalau karet asli itu kan dari apa? Dari pohon ya, getah pohon ya. Upin Ipin pernah lihat?
yang atoknya itu anu karet. Itu kan dari situ itu kalau karet asli. Tapi ada juga karet sintetis dibikin sama manusia dengan bahan-bahan kimia. Apalagi benang, ada namanya benang sintetis. Benang sintetis itu dibikin dari bahan-bahan kimia. Ada mie plastiknya di situ, ada mie karetnya, ada mie apanya dan lain sebagainya. Saya tidak tahu campurannya bagaimana. Yang jelas dia dari bahan-bahan kimia. Makanya dia tidak bisa menyerap panas dia. Dia kena panas justru jadi panas lagi. Jadi pakai baju-baju yang dari sintetis itu, yang murah-murah biasa itu dia sintetis, yang 100.000 tiga biasa itu sintetis. Dia biar mereknya apapun, dia sintetis itu. Karena kalau kapas, dia katun asli tidak mungkin dijual murah seperti itu. Ya paling murah itu ya murah 75.000 satu. Itu pun sudah diskon sekali. Tapi kalau yang betul-betul bagus dan mereknya bagus, ya itu ratusan ribu satu baju kaos. Gitu itu bedanya sintetis dengan apa? Dengan alami. Nah, coba dilihat di sini. Yang pertama kapas, karet, sutra. 2, B, nilon, karet, baja. Tidak mungkin baja, sudah salah mami. Wool, nilon, dan juk. Bukan itu. Juk itu tahu juk? Tahu juk? Ijuk. Tahu juk? Ijuk yang dipakai sapu itu. Itu namanya juk. Makanya dikatakan ijuk. Karena orang sudah tidak mau capek. Yang sapu ijuk itu ya. Bukan sapu lidi, sapu ijuk, sapu rumah itu. Juk namanya, itu sintetis. Apalagi? Ijuk, wool, dan sutra. Bukan, kalau ijuk sintetis dia. Jadi yang paling benar di sini adalah apa? Kapas, karet, sutra itu. Jadi kapas itu dari kapas, karet itu dari, kalau karet asli itu yang dari pohon itu, getah pohon karet itu namanya. Kemudian sutra itu ya dari itu ulat yang tadi. Itu. Ini yang dua orang masuk jadi otakmu. Penjelasan saya aku main terus dari tadi. Coba diperhatikan. Kalau saya menjelaskan diperhatikan. Yang kau rugi itu, orang tuamu rugi, kamu rugi. Kamu kesini di bimbel, kamu cuma cerita, cuma pikiranmu lain-lain. Tengok keluar, tengok ke kiri, ke kanan. Saya menjelaskan, kamu rugi. Kenapa rugi? Kamu membayar di sini, ya. Makanya kau datang, perhatikan, penjelasan saya perhatikan. Karena kalau meskipun penjelasan saya bagus, kalau kamu tidak dengar, kamu tidak mendengar, ketika perhatikan susah juga. Ini sudah bagus sekali, sudah saya jelaskan, sudah saya rekam lagi sampai di rumah, bagus kalau kamu lihat. Lebih pilih update status daripada nonton video pembelajaran. Lanjut. 38. Tali terbuat dari bahan yang kuat dan lentur. Berdasarkan bahan penyusunnya, tali dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu apa? Serat, pelepah, dan benang. B. Tali, pelepah, dan benang. C. Serat, baju, dan benang. D. Serat, benang, dan tali. Tali berarti kalau sudah ada tali di dalam salah. Karena yang dimaksud di sini tali. Pertanyaannya sudah tali, masa penyusunnya tali juga? Jadi kasih keluar D salah memang. Kemudian B itu sudah salah memang. Jadi sudah D salah, B salah. Kita lihat A sama C. Serat, pelepah, dan benang. Kalau C serat, baju, dan benang. Kalau baju sudah salah memang. Jadi yang paling benar adalah serat, pelepah, dan benang. Ya. Gitu. Nomor 39. Serat kapuk mempunyai sifat yang kuat, lentur, dan mudah menyerap air. Berikut ini penggunaan serat kapuk yang tepat dalam kehidupan sehari-hari adalah, tahu serat kapuk yang di dalam kasur sama bantal itu. Tapi sekarang sudah jarang. Kenapa sudah jarang? Orang itu sekarang sudah pakai dakron. Tahu dakron? Itu sudah sintetis juga. Di hotel-hotel itu kan pakai dakron semua. Kalau bukan dakron ya busa, karet busa, seperti itu. Tapi kalau di kampung-kampung itu masih digunakan kapuk. Kapuk itu dari pohon ya. Pohon kapuk itu ada pohonnya panjang, kemudian kalau dia sudah kering itu, kalau dia mudah hijau. Kalau dia sudah kering, di dalamnya itu ada kayak serat-serat kapuk warna putih. Bijinya dikasih hilang, kemudian dikasih masuk di bantal banyak. Nah itu enak dipakai tidur. Oke. Kasur, sumbu kompor, dan kaos kaki. Selimut, kaos kaki, dan pakaian. Kapuk tidak dibikin pakaian. Kapuk juga tidak dibikin kaos kaki. Kaos kaki, pakaian, mantel salah. Kaos kaki, selimut, mantel. Yang paling benar kasur, sumbu kompor, dan kaos kaki. Coba dilihat. Kalau kaos kaki itu masuk juga. Selimut tapi mantel tidak. Mantel biasanya dari wool, ya. Jadi D, C salah. Tinggal A dan B. Selimut, kaos kaki, dan pakaian. Pakaian tidak pernah dibikin dari kapuk. Yang paling benar adalah kasur, sumbu kompor, dan kaos kaki. Tahu sumbu kompor? Pernah kuliah sumbu kompor? Pernah kita? Bukan yang LPG itu. Ya? Biar lihat ke bensin tanah. Siapa itu? Kau ya kompor minyak tanah, ya? Masih lihat? Masih ada di rumah kompor minyak tanah? Masih ada. Iya. Ya. Oke, yang terakhir. Kertas terbuat dari serat kayu. Kayu dapat dibuat menjadi kertas karena mengandung serat selulosa. Ya betul, yang kuat. Berikut ini jenis kayu yang dapat dibuat menjadi kertas adalah kayu pinus, kayu mahoni. B. Kayu cemara, kayu pinus. C. Kayu cemara, kayu jati, kayu mahoni. Mahoni jati tidak bisa. Kenapa? Keras. Ya, keras. Jadi yang paling sering digunakan itu pinus sama cemara.
Yang paling sering. Ya, seperti itu. Oke, cukup hari ini. Sudah selesai 40 nomor.